sama-sama membaca surat. Semoga ini adalah membuka kita juga untuk mendapat keberkahan pada malam hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, teman-teman, puji syukur pada malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat sempat, nikmat meluangkan waktu, alhamdulillah, pada malam hari ini. Dan terlebih lagi adalah nikmat sebuah ketetapan, teman-teman, di mana kita pada malam hari ini masih diberikan ketetapan sama Allah untuk berada di dalam kelas ini. Dan insya Allah ini adalah ikhtiar kita untuk tetap dalam keistiqomahan dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sholawat, bertangkaikan salam, berdaunkan rindu, berakarkan kasih sayang kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para penerusnya. Dan semoga kita menjadi umat yang salah satunya umat yang dirindukan olehnya. Baik, alhamdulillah teman-teman, pada malam hari ini kita sudah sampai ke pertemuan ke-5. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang banget pada malam hari ini, teman-teman, ya. Karena hari ini saya sangat bahagia. Tadi sudah diawali dengan buah-buahan yang bahagia, diawali dengan negara-negara yang berbahagia. Semoga kita bisa bahagia terus nanti ke depannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman-teman, pada pertemuan malam hari ini insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustadz Manan, teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz Manan ini, sedikit saya dapat tentang Ustadz Manan ini adalah beliau ini adalah kembar 3 yang dijuluki itu kembar 3 Hamanis. Nah, Masya Allah. Jadi 3 Hamanis itu adalah sebuah panggilan dari ketiga kembar ini. Yang saat itu adalah Abdul Hanan Jamaluddin, Abdul Manan Jamaluddin, dan Abdul Hisan Jamaluddin. Insya Allah pada malam hari ini kita akan ditemani oleh Ustadz Abdul Manan Jamaluddin. Alhamdulillah tadi sepertinya sudah hadir Ustadz Manannya. Alhamdulillah tadi saya sepertinya sempat lihat Ustadz Manan sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz Manan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz Manan? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Pas Ustadz Manan jawab kayak gitu saya langsung pakai gerakan Ustadz Manan. Alhamdulillah luar biasa. Biar makin semangatnya menggelora-gelora. Baik Ustadz Manan, mohon sebelumnya mohon izin ada informasi dulu kepada teman-teman. Baik kepada teman-teman yang masih belum menyalakan kameranya, mari sama-sama kita berikhtiar untuk memuliakan kita, karena insya Allah juga Ustadz Abdul Manan akan full menyalakan kamera selama memberikan materi pada malam hari ini. Insya Allah itu bentuk ikhtiar kita memuliakan guru, dan insya Allah ketika kita berikhtiar untuk memuliakan guru, kita akan mendapatkan keberkahan dari seorang guru. Sekali lagi buat teman-teman yang belum menyalakan kamera, dan bagi teman-teman yang sudah menyalakan kamera, untuk berada di tempat senyaman mungkin dan tidak terganggu oleh mobilitas orang lain. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Karena Ustadz Manan sudah berada bersama kita pada malam hari ini, tidak usah menunggu lama-lama lagi. Kepada Ustadz Manan kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suasananya cerah, suasananya bahagia. Sebentar lagi mau lebaran. Alhamdulillah, ya kita langsung mulai aja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Mohon maaf teman-teman, ini suara saya kedengaran jelas apa gimana ya? Jelas enggak ya suaranya ya? Alhamdulillah Ustaz. Izin bertanya dulu kan. Oh jelas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang sama-sama
kita hormati, sama-sama kita cintai Kang Dik dan juga Kang Rinal sebagai MC, Masya Allah. Irfan Hakim mah lewat, Gilang Dirga mah lewat, Ramji mah lewat. Nih. Lewat ya, udah lewat aja, permisi. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan beliau berdua dan khususnya beliau berdua dan umumnya kepada semua yang ikut pada kesempatan malam hari ini, semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur dalam taat, Allah berikan kemudahan hajat, segala hajat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ya, merujuk daripada tema kita pada malam hari ini, kita ditanya hidup mau cari apa? Ya enggak? Hidup kita nih mau buat apa nih? Mau cari apa kita dalam hidup? Kan begitu. Apakah dunia yang kita cari, apa akhirat yang kita cari? Tuh, kan? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita perihal hal ini nih. Allah ingatkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan yang begitu indah, dengan panggilan yang begitu cintanya. Apa panggilan Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, mungkin teman-teman bisa buka Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Tuh. Kurang so sweet apa lagi, kata? Kurang apa, ajib apa nggak tuh Allah tuh manggil sebegitu indahnya kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Masya Allah tuh. Artinya apa? Di sini semuanya Allah memanggil kepada semuanya, baik yang besar ataupun yang kecil. Baik yang tua maupun yang muda. Baik laki-laki, perempuan. Baik yang kaya atau miskin. Tanpa ada batasan apapun, semuanya Allah panggil. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, semuanya tanpa terkecuali, kata Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, kata Allah, tingkatkanlah takwamu kepada Allah. Tuh, terlebih laki-laki yang setiap hari Jumat, Jumatan. Ya, kalau yang enggak tahu dah. Ya, yang entah keluar izinnya Jumatan apa main PS ke warnet kagak tahu dah. Tapi kalau yang setiap hari Jumatan kagak asing dengan ayat-ayat seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebaik-baiknya takwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita yang paling utama adalah bertakwa dulu kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Hari Jumat dipanggil tuh. Khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri khususnya dan umumnya kepada yang semua hadir, agar sama-sama yuk kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kan begitu setiap Jumat. Berarti seminggu sekali dong kita ningkatin takwa? Enggak juga. Itu seminggu sekali tuh. Buat level-level kita diingetin seminggu sekali. Tapi kalau kita udah sadar, ya tingkatkan takwa kita bukan hanya setiap Jumat, tetapi setiap kali azan berkumandang. Bahkan setiap kali kita terbangun daripada tidur kita terus perbarui daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kemudian Allah lanjutkan, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya apa? Tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Kemudian kedua, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Persiapkan jalan hidupmu. Nah, kita diminta oleh Allah untuk mempersiapkan daripada jalan hidup kita. Karena di antara bagian takwa adalah kita dianjurkan untuk melihat diri kita, melihat ke depan, menata tujuan hidup kita sampai nanti kita bertemu dengan Allah. Jadi kita tuh harus menyusun, itu namanya kurikulum kehidupan kita. Kita mau ngapain aja nih? Kita mau ngapain aja nih?
Nah, itu tuh disuruh sama Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita dituntut sama Allah untuk mengatur daripada jadwal kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Sampai kapan? Ya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya. Bagaimana cara menitu? Kan kita kan kepo ada tuh ya, nanya sama Allah, ya Allah bagaimana nih cara menata hidup supaya benar? Biar kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita cari di dunia itu benar-benar kita dapatkan. Bagaimana caranya? Tuh, kita bertanya kepada Allah. Kan jangan sampai nih kita selama ini kita hidup ternyata hidup kita jauh dah tuh dari harapan daripada harapannya Rasulullah. Jangan-jangan puluhan tahun sampai sekarang udah 26 tahun, 27 tahun, apalagi yang kemarin tanggal 11 habis milad kan begitu. Jangan-jangan nih jangan-jangan hidup kita nih masih jauh tuh daripada kriteria yang Allah tetapkan kepada kita. Tuh, masih jauh dan belum sesuai dengan apa yang sudah Allah tulis di dalam Al-Quran. Masih tidak sejalan dengan apa yang Allah mau. Tuh bagaimana? Nah, Allah Subhanahu wa taala menjawab dah tuh di dalam Al-Quran. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 kalau nggak salah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ayat udah sangat masyhur. Ini ayat sudah sangat terkenal, semuanya hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oh, ternyata pertama-tama kali kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tujuannya itu tuh untuk beribadah. Tuh. Kalau kita ditanya hidup mau cari apa? Ya udah nggak ada yang lain kecuali satu tadi, beribadah. Sebab apa? Kita ada di dunia, kita ngebrojol daripada perut ibu kita, ya semata-mata kenapa? Karena Allah pengen kita ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Bahkan ulama mengartikan ini jauh lebih luas. Tidaklah aku ciptakan makhluk, kata Allah, kecuali untuk menjadikan semua aktivitasnya, kegiatan hidupnya sebagai ibadah, sebagai penghambaan kepadaku. Makanya kalau hidup mah tenang, hidup mah enteng, udah apa kata Allah aja. Orang mau muji, ya udah tenang. Orang mau mencaci ya juga tenang. Ya selagi Allah redha, selagi Allah senang, ya udah kita tenang. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ayat ini pun menjelaskan kepada kita bahwasanya status kita ini di dunia adalah hamba. Status kita di dunia hanyalah hamba. Kita sebagai hamba, Khaliknya siapa? Penciptanya siapa? Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat berhak untuk melakukan apapun kepada kita. Sangat-sangat berhak untuk melakukan apapun kepada kita, kebaikankah, keburukankah. Selagi itu datangnya dari Allah, baik buruk dua hal ini sama-sama baiknya. Selagi itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ya yang datang dari Allah akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat status kita hamba. Ya, status kita hamba. Makanya ketika kita di dunia, ya udah mau cari apa? Ibadah aja. Maka kalau ibadah udah rapi, ibadah udah benar, yang namanya dunia ngikut. Cari akhirat, dunia ngikut. Tapi kalau kita cari dunia, akhirat belum tentu ngikut. Bahkan bisa jadi nggak ngikut. Ingat tuh. Nah, kita beli air. Benar ya? Kita beli apa tuh kalau kita di warung tuh ya? Kita beli galon, belum tentu dapat air. Tapi kalau kita beli air, pasti kan sekalian galonnya ada tuh. Ya enggak? Ya kali kita mau beli air, kita tampung begini sampai rumah kan kayak mungkin. Ya, kita beli air pasti dapat galon. Tapi kalau kita beli galon, belum tentu dapat airnya. Gitu. Dunia juga begitu tuh. Tujuannya apa yang mau kita cari di dunia? Ya cuma ridho Allah aja. Cuma ridhonya Allah. Kalau Allah udah ridho, beres semuanya. Allah udah ridho, Allah udah senang sama kita, beres. Nggak bakal tuh orang-orang gampang nyakitin kita. Nggak bakal orang ngapa-ngapain sama kita. Sebab apa? Allah udah ridho. Kalaupun tetap terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi, Allah berikan kepada kita kekuatan untuk tenang, kekuatan untuk terus menjalani kehidupan. Sebab apa? Bersama Allah.
Tuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan beribadahnya kita kepada Allah yang paling pokok apa, yang paling wajib ya cuma 5 itu aja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tuh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 dikit nggak ya dikit. Tapi kok kebanyakan kita masih berat yang ngelakuinnya, berarti iman kita masih bermasalah. Tuh, Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, semuanya beriman. Tetapi level dan kualitas imannya kita berbeda-beda. Oh, mungkin ada yang imannya lagi sakit. Dia berangkat ke masjid nunggu azan. Bahkan ada iman yang lagi sakit banget, yang lagi sakratul maut imannya. Dia ke masjid kalau udah ditendang-tendang dah tuh, udah komat baru ke masjid. Tapi mungkin yang imannya sehat, belum azan aja udah ke masjid duluan. Tuh, belum azan udah ke masjid duluan. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan salah satu tadi tuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, adalah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak usah banyak-banyak dah, 5 aja kita jaga nih. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka kata guru saya, kalau kita mau dapat jimat tuh di dunia, ya udah jaga yang 5 ini aja. Yang 5 ini kita jaga, maka akan menjadi jimat dalam kehidupan kita. Jaga sholat, baca Quran, nih 2 nih jimat yang dijazahin sama guru saya. Jaga sholat sama baca Quran. Tuh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tuh. Kata Nabi Muhammad SAW, antara sholat yang satu dengan sholat yang lainnya, yang di tengah-tengah tuh apabila terjadi dosa akan menjadi penghapus dosanya. Contoh, sholat zuhur nih, habis sholat zuhur, saya ngerumpi misalnya. Saya ngerumpi, maka ketika datang asar, buru-buru sholat. Sebab apa? Di sholat asar itu, di dalam sholat asar tadi, Allah hapusin tuh dosa-dosa yang terjadi di antara kedua sholat tadi. Tuh. Jangankan ngerumpi, diem aja dapat bisa dosa kita. Diemnya kita aja bisa dosa. Diem-diem kita ngambil gorengan. Udah gitu kagak bayar lagi, minta kembalian. Tuh. Siapa tuh yang pernah begitu? Diam-diam ngambil gorengan pas kantin lagi rame ini. Kantin lagi rame nih. Lagi jam-jam istirahat. Oh, kesempatan nih kita ngambil gorengan. Kagak bayar, minta kembalian, Bu. Tuh siapa dah tuh? Alhamdulillah, mas saya enggak. Ya, tuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sholat itu menjadi penghapus dosa jika terjadi dosa ya di antara 2 tadi tuh. Antara subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Bahkan diamnya kita nih lagi diam aja nih, mikirin orang yang nggak benar, mata kita jelalatan kan dosa. Maka datang waktu sholat tuh, Allah bersihin dosa-dosa kita. Udah sholat aja dah, nggak usah pakai nanya. Ustaz, kenapa subuh cuma 2? Nah, 2 aja kita masih kadang lewat, masih nanya kenapa subuh 2, kan begitu. Ya, lakuin aja tuh subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tuh jimatnya tadi tuh, kalau mau cari apa di dunia, kita di dunia mau cari apa? 2 tadi tuh. Kita kudu ngejaga sholat, yang kedua rajinin baca Quran. Sholat ini udah ajib luar biasa, ajibnya luar biasa. Ditambah baca Quran makin ajib. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, jika seorang hamba itu, kan ada model-modelan santri itu yang hari-harinya sibuk murojaah sampai nggak sempat doa. Tuh bayangin, doa aja kagak sempat. Nah kan kita masih dikasih kesempatan sama Allah ngangkat tangan nih, ya Allah ya kita punya doa. Tapi ada orang-orang yang saking sibuknya, saking bersahabatnya dengan Al-Quran, mereka tidak sempat untuk mengangkat tangan, tidak sempat untuk berdoa meminta kepada Allah. Maka apa janjinya Allah? Ya melalui lisan suci Nabi Muhammad SAW, mereka yang sibuk dengan Al-Quran sampai tidak punya waktu untuk meminta kepada Allah, maka akan diberikan sesuatu yang lebih baik daripada orang-orang yang meminta. Makanya ya, kalau jadi ahli Quran, tenang aja udah, kagak bakal belangsak, kagak bakal melarat, ada aja rezekinya gitu. Nah, jaga sholat fardu kita 5 waktu, dan yang kedua rajinin baca Quran. Nah tuh, kalau sholat udah rapi, hidup bakal rapi. Karena saya dari guru-guru kita begitu, dari guru-guru kita waktu kecil, guru saya juga pernah ngomong, kalau hidup mau lurus,
lurusin sejadah. Nah, cuma kita bocil, ya bocil apa? Bocil kematian. Cuma kita kan bocil belum tahu apa-apa. Dengar nasihat begitu ke musola nyari sajadah yang mencong, kita lurusin tuh. Setelah ketika kita udah ngaji makin gede baru dah tuh paham. Oh, ternyata kalau hidup kita mau lurus, hidup kita mau benar, maka benerin sholat. Kan begitu. Ya, nggak usah ngomongin orang dah, kita aja saya begitu. Barangkali banyak kesusahan ya di dalam kehidupan kita ya karena ulah kita sendiri kan. Kalau ulah kita sendiri. Makanya kalau kita mau hidup benar, benerin dulu dah sholat kita. Makanya Allah panggil kita tuh dengan panggilan cinta. Hayya 'alas shalah. Kata Allah, hambaku sini, mari sholat, mari sholat. Kenapa kita kudu sholat? Apa janji Allah? Hayya 'alal falah. Tuh, maka Allah akan berikan kebahagiaan. Allah akan berikan kemenangan. Allah akan berikan kesejahteraan. Kita punya hajat banyak nih. Sama Allah mau dikabulin. Kita diundang ke rumah Allah. Mau bakal dikasih hajat kita. Tapi kita kagak datang. Ya nggak dikasih sama Allah. Ya. Makanya benar-benar tuh jaga sholat kita. Ya. Walaupun perjalanan masih kan ada keringanan tuh. Ada jamaah ya. Ada jamaah, ada qashar. Ya udah lakuin. Nanti jangan sampai ketinggalan. Kalau tadi tuh fardunya udah bisa. Ya. Fardunya udah bisa, kemudian sambungin dah tuh pelan-pelan, tapi pelan-pelan aja ya, jangan langsung banyak. Pelan-pelan kita buat latihan menghidupkan sunnah. Tegakkan yang wajib, lakukan yang wajib, hidupkan yang sunnah. Semampu kita aja. Semampu kita. Kita cuma mampunya baru qobliyah doang, ya udah qobliyah aja dulu. Jangan qobliyah ba'diyah langsung dua, jangan terkeder. Qobliyah aja dulu dah. Qobliyah begitu. Belum mampu tahajud ya nggak usah tahajud maksain. Bisanya duha ya udah duha dulu. Nah, bisanya duha dulu. Sama ketika kita bangun tidur, baru bangun tidur, bisanya baru bangun dong nggak apa-apa. Habis bangun, kucuk-kucuk mata, tidur dah tuh. Nah, tidur lagi. Besoknya step by step naik lagi habis tidur, habis bangun tidur pasang alarm kan, pasang alarm bangun, kucuk-kucuk mata doang nih, nguap tidur lagi kagak ngapa. Kan latihan tuh namanya. Bangun lagi, kucuk-kucuk mata, nguap ke kamar mandi. Ngapain? Kencing. Habis kencing, buang air, balik lagi, tidur lagi. Besok tambahin lagi. Habis bangun, kucuk-kucuk mata tuh nguap ke kamar mandi, kencing, wudu. Habis wudu, sholat Ustaz. Enggak, tidur lagi. Enggak apa-apa. Habis wudu, tidur lagi. Besok baru tuh bangun, duduk, kucuk-kucuk mata, nguap, kencing, buang air besar, segala macam, buang hajat, wudu, baru sholat tahajud. Jadi kan ada pemanasannya begitu. Dan tahajudnya 2 dulu dah, 2 jangan langsung 1000, jangan langsung 100. Besoknya kagak. Paginya nggak bisa kerja. Sebab apa? Berdosis. Ya. Berdosis pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nah, qobliyahnya udah bisa, ba'diyahnya juga lakuin. Maka tadi tuh lakukan yang wajib, tegakkan yang wajib, hidupkan yang sunnah. Di antaranya apa? Sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari subuh kita rapihin. Nah sebelum subuh tuh kita datang, sebelum sholat subuh kan ada sholat sunnah tuh 2 rakaat, sholat sunnah fajar. Nah sholat sunnah qobliyah gimana? Sama, qobliyah ataupun qobliyah subuh ataupun fajar satu makna yang sama. Dalam sebuah hadis disebutkan ma ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi syai'in minan nawafil asra'a minhu ila rak'ataini qablal fajar. Dalam sebuah hadis disebutkan, aku tidak pernah melihat Rasulullah lebih semangat mengerjakan sholat sunnah dibanding dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ini sholat sunnah fajar. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW lebih bersemangat melakukan sholat sunnah kecuali tadi sholat sunnah sebelum fajar. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah memberikan motivasi kepada kita, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar pahalanya lebih agung, lebih besar, lebih baik, lebih indah daripada apa? Dunia dan seisinya.
Makanya pengen tahu siapa orang yang paling kaya sedunia, maka orang-orang yang bisa bangun dan melaksanakan doa rakaat salat sunnah fajar. Kayaknya jangan sampai iri sama Sultan Bintaro, Sultan Andara. Kita ada nih, Sultan Cikupa, Sultan Citra. Sebab apa? Bisa bangun sholat sunnah fajar dua rakaat. Tuh. Tata caranya gimana? Qara'a fi raq'atayil fajri Rasulullah mengajarkan kepada kita, Rasulullah biasanya kalau sholat sunnah fajar di rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, surah al-kafirun. Ya, jangan sampai salah al-kafirun. Bukan qul ya ayyuhal kafirin. Ada santri pernah baca qul ya ayyuhal kafirin. Atau kita yang mendengar kan, kayak ada yang beda ini. Apa ya? Oh, harokat yang beda. Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua Rasulullah baca qul huwallahu ahad. Rasulullah baca surat Al-Ikhlas. Tuh. Salat subuh kan tadi udah. Nah, sekarang salat zuhur dah tuh. Maksudnya sunnahnya ya. Dalam tadi subuh sudah, sekarang kita naik ke zuhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala arba'in raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha haruma 'alan nar." Kata Rasulullah, barang siapa yang menjaga salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah akan haramkan jasadnya tersentuh dari api neraka. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Tuh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Para sahabat kepo, nanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau suka banget? Kenapa engkau senang melaksanakan sholat sunnah di waktu zuhur, sebelum dan sesudah zuhur tadi?" Rasulullah menjawab, "Innaha sa'ah tuftahu biha abwabus sama." Karena inilah waktunya zuhur, karena waktu zuhur inilah waktu dibukanya pintu langit. Pintu langit lagi dibuka tuh lebar-lebar waktu zuhur. Wa uhibbu an yas'ada li fiha 'amalun salih, dan aku suka dan aku senang ketika pintu langit dibuka dalam keadaan amalku naik ke atas. Kalau di waktu zuhur kita lagi ngerumpi kita yang naik ke atas. Di waktu zuhur kita lagi gosip kita yang ke atas, lagi tidur tidurnya kita yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Zuhur tadi tuh 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Naik lagi ke asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu mra'an shalla arba'an qabla al-'asr." Semoga Allah merahmati seseorang yang melakukan salat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Jadi orang yang melaksanakan 4 rakaat salat sunnah 4 rakaat sebelum salat asar mendapatkan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapa? Karena siapa? Karena doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sendiri yang meminta kepada Allah agar memberikan rahmat kepada orang yang melaksanakan 4 rakaat sholat sunnah sebelum sholat asar. Naik lagi ke maghrib. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan motivasi lagi kepada kita. Man shalla 6 raka'atin ba'dal maghrib lam yatakallam bainahunna bisu'in ujilat lahu ibadah itnasai asrata sana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan salat maghrib, kemudian dia melaksanakan salat sunnah 6 rakaat, lam yatakallam bainahunna, tanpa diselingi dengan obrolan-obrolan dunia. Yani artinya ba'da salat maghrib kita zikir, setelah zikir kita nggak ngobrol segala macam, langsung salat sunnah 6 rakaat. Boleh 4-2, boleh 2-2-2, jumlahnya 6. Apa pahalanya? Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 6 rakaat setelah sholat maghrib, maka pahalanya dicatat sama seperti ibadah selama 12 tahun. Tuh, 12 tahun. Makanya Sayyidil Habib Umar bin Hafiz belum memberikan nasihat kepada kita buat orang-orang yang baru hijrah, orang-orang yang baru meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang umurnya sudah 40 tahun,
umurnya sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, hatta 80 tahun, berapapun umurnya, mereka baru kembali kepada Allah untuk menutupi banyak kekosongan-kosongan ibadah di masa-masa yang lampau. Salah satu cara yang ampuh ini, jaga waktu antara maghrib sampai Isya. Sebab apa? Sebab 6 rakaat saja yang kita lakukan, pahalanya bisa menutupi 12 tahun. Pahalanya, ibadahnya dicatat sebagaimana ibadah selama 12 tahun. 6 rakaat yang kurang daripada 10 menit, tapi pahalanya begitu agung. Pahalanya begitu luar biasa. Tuh. Makanya para ulama tuh benar-benar manfaatin waktu maghrib, antara maghrib sampai Isya. Bahkan dulu ada seorang ulama kehilangan dompet. Dari pagi kalian menemu. Sore sampai sore belum ketemu. Pas maghrib ketemu, anaknya nganterin tuh dompet ke bapaknya yang ada di masjid. Pak, ketemu nih dompet. Dompetnya ketemu nih, alhamdulillah. Loh, kalau saya jadi kalau saya jadi bapaknya, saya girang. Saya senang orang nyarinya dari pagi. Tapi beda nih ulama. Ini tuh ulama, saya mau baru, makanya beda. Beda, ulama tersebut ketika dikasih dompet sama anaknya yang hilang dari pagi, kagak nemu-nemu, begitu diterima, apa, senang nggak dia? Nggak senang, dibuang dompetnya. Dompetnya dibuang. Bilang sama anaknya, ambil tuh, sedekahin, dompet sekali isinya. Sebab apa? Engkau mengganggu waktu antara maghrib dan Aisyah, katanya. Masya Allah. Gitu. Ya, 6 rakaat setelah sholat maghrib. Naik lagi ke Aisyah. Man shalla rak'ataini qabla al-isya bata wallahu anhu radin. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum Isya, maka ketika dia tidur dalam keadaan Allah penuh ridha pada dia. Bata wallahu anhu radin. Tuh. Barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum Isya, ya, maka ketika dia tidur pada malam hari itu dalam keadaan Allah penuh ridha pada dia. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan 4 rakaatin ba'da Isya kamislihinna fi lailatul qadar. 4 rakaat, yakni 4 rakaat salat sunnah ba'da Isya, kata Rasulullah, pahalanya seperti 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar bukan hanya Ramadan, ya, bukan hanya Ramadan, tetapi ketika ba'da salat Isya. Rasulullah sudah menyampaikan jauh-jauh hari itu. Sudah bertahun-tahun Rasulullah menyampaikan motivasi ini kepada kita. Tapi siapa orang yang mau melaksanakannya? Kan begitu. Dan dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Qobliyah, ba'diyahnya ada. Lakuin dah. Lakuin. Karena qobliyah, ba'diyah itu kata para ulama seperti 2 sayap yang saling membantu. Kalau ibarat kata kita lihat burung cuma 1 sayap, apakah bisa terbang? Bisa. Tapi kan bakal jomplang. Bisa terbang mungkin, tapi lambat. Tapi kalau sayapnya 2, cepat terbangnya. Begitu juga kita. Sholat qobliyah dan ba'diyah adalah sayap daripada sholat fardu kita. Kalau kita punya hajat, kita punya doa, lakuin qobliyah ba'diyahnya. Maka doa kita akan cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Ya. Pesannya itu aja. Kalau kita mau cari apa di dunia, ya udah carinya ridha Allah. Mau cari ridha Allah aja. Mau cari ridhonya Rasulullah. Bagaimana caranya? Ya tadi dengan cara menjaga sholat kita. Saya bagaimana? Saya juga masih belajar. Belum bisa saya bangun sendiri. Masih pakai alarm, nggak apa-apa. Pakai alarm juga, yang penting bangun. Jangan sampai sholat subuhnya 4 rakaat. Lalu 4 rakaat Ustaz, jadi digabung sama duha. Tuh. Apa kata dunia? Apa kata akhirat? Ya. Dijaga sholat fardu kita 5 tadi. Kemudian hidupkan sunnahnya, qobliyah ba'diyahnya, lakukan. Maka udah bahagia hidup kita. 2 itu aja pegang dah. 2 itu dipegang. Ya. 2 jimat tuh kata guru saya. Jimat dalam kehidupan kita tuh. Menjaga sholat 5 waktu dan juga jaga hidupkan sunnah-sunnahnya. Belajar kita melaksanakan sholat sunnah. Jadi sesimpel itu aja kita. Untuk bahagia di dunia sesimpel itu. Jadi jangan sampai hidup kita ini dibuat susah oleh sesuatu yang nggak bakal kita bawa sampai akhirat. Ya, jangan sampai hidup kita dibuat susah, dibuat bingung, dibuat ruwet
dibuat pusing oleh sesuatu yang nggak bakal kita bawa sampai ke akhirat. Apa itu? Jabatan, ya enggak? Duit, ketenaran, follower. Lah coba follower berkurang 2 aja udah pusing, coba. Ya Allah, follower berkurang 2 tuh. Pusing, gara-gara apa? Berkurang follower, padahal cuma 2. Bisa jadi itu mah Instagramnya fake kan begitu. Ya, jangan sampai hidup kita pusing, hidup kita menderita hanya karena sesuatu yang tidak bakal kita bawa mati. Apa yang bakal kita bawa mati? Kan cuma satu, amal soleh, ibadah kita. Ya enggak? Maka latih hati kita. Maka latih diri kita saat ini bagaimana senangnya kita tuh hanya dalam ibadah. Bahagianya kita tuh hanya dalam ibadah. Ya, sumringahnya kita dalam ibadah. Senangnya ketika alhamdulillah saya bisa salat subuh, alhamdulillah saya bisa bangun subuh, alhamdulillah saya bisa sedekah, alhamdulillah saya masih bisa zikir tuh. Latih diri kita. Bagaimana agar bahagia kita tuh dalam amal soleh. Ya walaupun dapat duit bahagia, iya bahagia saya akuin. Dapat giveaway bahagia, bahagia. Naik jabatan bahagia, bahagia. Ya, tapi bagaimana latih? Namanya manusia kan wajar. Yang begitu-begitu bikin bahagia. Tapi latihlah diri kita agar bagaimana kebahagiaan kita hanya dalam ibadah. Kalau selebihnya dari itu nggak bakal bikin kita pusing, tenang aja. Selagi tidak berurusan dengan ibadah, hal-hal dunia yang lain, aman-aman aja. Ngeliat dompet kosong, alhamdulillah kosong. Ya, alhamdulillah kosong. Ntar juga diisi sama Allah. Ntar juga keisi lagi kan begitu. Para wali-wali Allah begitu. Beda sama saya, wali murid. Nggak dompet kosong, pusing. Kalau wali Allah malah dompet kosong, biasa-biasa aja. Tuh, wali murid, wali santri, saya mah. Maka sederhanakan keinginan kita, maka kita akan bahagia. Tuh. Kalau kita mau bahagia, sederhanakan keinginan kita. Sederhanakan keinginan kita, maka kita akan bahagia. Sederhana aja, simple. Saya bahagia kalau saya bisa bangun subuh. Saya bahagia kalau saya bisa sedekah. Saya bahagia kalau bisa nolong orang tua. Saya bahagia kalau bisa ngedidik istri. Saya bahagia kalau bisa taat sama suami. Saya bahagia kalau bisa taat sama orang tua. Ini tuh. Simple dalam kehidupan kita. Tuh, makanya ya udah, selagi Allah kasih umur sama kita, manfaatin buat banyak-banyak mencari ridha Allah, mencari ridhonya Rasulullah SAW. Maka husnuzon kita, husnuzon saya, kenapa Allah masih menghidupkan kita? Yang satu, bisa jadi dosa kita masih banyak. Karena Allah cinta, Allah pengennya kita masuk surga. Kan dosa saya banyak nih. Tapi Allah pengennya dosa kita banyak nih. Tapi Allah pengennya kita masuk surga. Allah bayarin dulu dah. Allah kasih kesempatan buat masuk, buat melakukan amal soleh biar pantas masuk surga. Walaupun masuk surga bukan karena pahala, karena rahmat Allah, ya kan? Ya, tapi Allah kasih kesempatan untuk banyak bertaubat. Oh, masih hidup juga. Oh, barangkali amal kita masih sedikit. Allah kasih kesempatan kita buat hidup. Maka dari itu capek-capek lah di dunia. Banyakin capek di dunia, ya. Yang lagi ngafal Quran, gaspol, biaring, ngantuk, lapar, jalan. Ya. Kenapa? Tugas kita itu capek-capek aja di dunia. Cari ridhonya Allah. Man taraka roha fid dunya sara yaumal qiyamati masrura. Barang siapa yang meninggalkan santai-santai di dunia, maka dia akan bahagia nanti di akhirat. Sebaliknya, kalau dia banyak-banyak santai di dunia, sara yaumal qiyamati hazinan, maka dia akan datang nanti pada hari kiamat dalam keadaan cemberut, dalam keadaan sedih, dalam keadaan mewek, dalam keadaan gerung-gerung. Sebab apa? Ya, amalnya belum cukup. Ya, amalnya belum cukup, bekalnya belum cukup. Udah selesai ngafal Quran 30 juz. Apakah udah selesai? Enggak. Masih punya beban yang berat untuk menjaga hafalannya sampai nanti hari kiamat, sampai nanti mati. Selesai hafalan 30 juz belum itu baru setoran ya tuh. Baru setoran, belum selesai. Masih punya tugas murojaah. Murojaahnya sampai kapan? Sampai nanti kita menghadap Allah. Istirahatnya kapan? Istirahatnya di surga. Makanya dulu ketika saya lagi nyantren, dikasih bukan amalan, apa ya? Dikasih satu cara untuk memotivasi diri. Jadi ketika saya nyantren itu ditulisin, kita cari tuh kertas yang besar, mungkin kertas HPS boleh juga,
Ditulis di situ, waktu saya ingat banget. Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya menghafal, besok istirahat. Ditempel di mana? Di tempat yang paling pertama kita bangun, itu tulisan paling pertama kita baca. Di lemari, ya, di dinding, begitu contohnya. Bukan apa, mentang-mentang pertama kali kita bangun yang kita lihat atap, kita tempel di atap, ya nggak begitu juga. Ya, taruh di mana? Di lemari misalnya, atau di dinding deh, di tempat kita tidur tuh dinding. Jadi ketika kita bangun, kita kucuk-kucuk mata, kita baca dah tuh, Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya menghafal, besok istirahat. Yes, besok istirahat, sekarang hafal dulu. Besok bangun tidur, itu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun tidur baca tulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya menghafal, besok istirahat. Yes, besok saya istirahat. Terus begitu. Awalnya mah capek, ya, tapi lama-lama itu menjadi sebuah motivasi buat diri kita. Cobain itu. Mungkin liburannya teman-teman bisa ganti. Hari ini saya menghafal, besok halan-halan gitu, bisa. Hari ini saya menghafal, atau yang punya hobi nulis, hari ini saya menulis, besok istirahat, boleh. Ya, intinya tadi berdasarkan tadi dalil mantaraka roha fid dunya sara yaumil qiyamati masrura. Barang siapa yang meninggalkan banyak santai di dunia, maka hari kiamat dia datang dalam keadaan bahagia. Dan sebaliknya, kalau di dunia banyak santainya, maka nanti di hari kiamat dia akan dalam keadaan sedih. Tuh makanya diingetin sama ulama di dalam sebuah kitab, ya, dalam sebuah kitab Sabilul Ittikar, karangan Imamul Haddad Sahibur Ratib. Ya, ketika seseorang sudah mencapai umur 40 tahun, ya, ketika seseorang sudah mencapai umur 40 tahun, tetapi dia masih banyak lalainya, maksiatnya masih banyak daripada amalnya, maka setiap hari setan datang. Ngapain setan datang? Setan datang ngusapin tuh wajah orang setiap hari sambil mengatakan, hadza wajhun la yaflah. Ini adalah wajah yang tidak akan pernah bahagia. Tuh, mana coba? 40 tahun masih banyak santainya, hati-hati, warning. Tuh, karena kehidupan kita dibagi dalam 3 fase. 20 tahun pertama, 20 tahun kedua, 20 tahun ketiga. Nah, warningnya tuh di 40 tahun tadi. 20 tahun kedua. 20 tahun pertama, ya masih banyak mainnya sih nggak apa-apa. Tapi jangan juga, ya. Masih main-main sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau udah masuk ke 20 tahun kedua, coba mulai serius lagi untuk ibadah sama Allah. Untuk cari ridho Allah. Jadi 40 tahun, rambut udah putih di mana-mana. Bukan sibuk di masjid, sibuk di pinggiran empang. Ngapain di pinggiran empang? Mancing. Tuh. Makanya jangan suka mancing. Kenapa? Orang yang mancing, hidupnya kagak pernah maju. Dijamin. Kalau orang punya hobi mancing, kagak bakal bisa maju. Kenapa? Kalau maju kecebur. kalau maju kecebur, ya duduk aja dengan deprok aja tuh mancing di situ, ya. Tapi sebetulnya hal-hal gitu mah boleh-boleh aja, mubah, tetapi jangan terlalu over. Manfaatin, mancing boleh Ustaz, boleh sambil murojaah, kan begitu. Daripada dia mancing nungguin ikan kagak dapat murojaah. Kalau tahu dapat 1 jus baru dapat ikan, kan ada manfaatnya begitu. Ya. 20 tahun pertama, 20 tahun kedua, 20 tahun ketiga. Nah, ini lebih-lebih lagi. Udah nyampe 60 tahun, pegangannya bukan tasbih, malah megang yang lain. Apa aja dipegang. Ya, harusnya 60 tahun mah. Udah, kalau punya orang tua yang 60 tahun, jangan sampai dia kerja-kerja lagi. Kita sebagai anak yang harus tanggung jawab. Udah, waktunya istirahat, waktunya buat ibadah. Udah gitu cukup. Nah, kalau kita bisa memperlakukan orang tua begitu, maka nanti kita akan diperlakukan begitu juga sama anak kita. Oh, Mas, udah 70-an, alhamdulillah saya pernah ngeliat tuh konten TikTok. Uh, orang tua 70 tahun masih disuruh kerja sama anaknya. Tuh. Harusnya udah 70 tahun jangan ke dunia lagi. Udah pikirin bagaimana akhiratnya. Tuh, an umrihi fima afna. Ditanya nanti sama Allah Subhanahu wa taala, untuk apa umurnya dihabiskan? Tuh. Ya. Untuk apa umurnya
dihabiskan. Kemana? Oh, saya ngaji, di-upgrade diri. Alhamdulillah. Sama Allah dicatat kebaikan. Ini kan malam apa nih? Malam minggu. Lah iya ya. Malam minggu nih. Udah jam segini. Waduh, lagi orang pada keluar, tapi teman-teman milih di rumah. Masya Allah. Kenapa pilih di rumah? Ngaji. Emang kagak ada yang ngajakin. Ya, tapi insya Allah mau bener-bener karena ngaji, bukan karena nggak ada yang ngajakin, udahlah ngaji aja. Enggak, ya. Ya, tuh. Berarti ini salah satu kebaikan iman, teman-teman. Kata Rasulullah, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Karena salah satu tanda baiknya iman seseorang adalah dia meninggalkan perkara, dia meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaat buat dia. Daripada malam-malam hari, malam minggu, nongkrong duitnya habis, mending tabung aja buat sedekah subuh, tabung aja buat nikah, tabung aja buat sedekah, tabung aja buat orang tua, apapun itu dilakukan. Maka kalau ditanya mau cari apa di dunia, hidup mau cari apa? Cuma satu, cari ridhonya Allah. Sedekah, boleh. Oh biar kaya, jangan. Sedekah-sedekah aja. Walaupun kita punya hajat nggak apa-apa. Soal duha, itu kalau level-level imannya kayak saya nih, level iman pedagang gitu loh. Pengen untungnya doang, kagak ngapa. Sebagai motivasi, nggak apa-apa. Sedekah biar hartanya nanti nambah. Sholat duha biar rezekinya lancar. Al-Waqi baca Al-Waqiah biar rezekinya lancar. Baca ayat kursi biar dapat penjagaan dari Allah. Nggak apa-apa, itu level iman saya. Level iman kita semua. Terlebih saya, masih level imannya pada pedagang, nggak apa-apa. Tapi nanti lama-lama dilatih. Semuanya hanya karena Allah. Puasa hanya karena Allah aja. Pengen. Yang penting Allah ridho, Allah ampuni dosa saya. Kan begitu. Udah fokusnya Allah aja. Mau cari apa? Cari Allah. Mau cari apa? Cari Rasulullah. Udah ridho Allah, ridho Rasulullah, dunia pegang gitu dah. Ya kita lagi jalan aja tuh siang-siang hari, kan ada bayangan tuh belakang kita. Kalau kita balik badan, kita kejar tuh bayangan, sampai Legok juga kagak bakal dapet. Sampai Karawaci juga nggak bakal dapet. Tapi kalau kita fokus ke depan aja, kita acuhin tuh dunia. Ya, kita acuhin dunia, kita acuhin tuh bayangan kita. Maka apa yang terjadi? Bayangannya ngikut. Dunia juga begitu. Ikhtiar mah semampu kita aja. Jangan jor-joran. Berangkat istri tidur, anak tidur, pulang istri sama anak juga udah tidur. Tuh, ya. Dikejar sampai kapanpun, bekerja sekeras apapun, kalau rezekinya cuma 1 miliar, ya udah 1 miliar. Jadi mau kerja keras sekeras apapun, sama kerja dengan semampu kita, kalau memang takarannya segitu ya udah segitu. Maka ya udah, kalau kita udah paham seperti itu, ditanya lagi hidup mau cari apa? Cari ridhonya Allah. Ya salah satunya apa tadi tuh, dengan benerin sholat kita. Kalau sholat udah benar, insya Allah urusan yang lain juga benar. Hubungan anak sama orang tua yang kagak baik, hubungan saudara sama saudara, hubungan tetangga sama tetangga, hubungan kakak sama adik yang kagak baik. Insya Allah dengan wasilah kita memperbaiki sholat kita, Allah perbaiki keadaan yang tadi belum baik. Ya, udah pesannya itu dua aja tadi. Jaga yang fardu, tegakkan yang fardu, belajar sedikit-sedikit, hidupkan yang sunnah. Insya Allah. Mudah-mudahan semua teman-teman yang lagi punya hajat, Allah segera kabulkan hajatnya. Yang lagi punya kesusahan, Allah hilangkan kesusahannya. Yang lagi sakit, Allah sembuhkan sakitnya. Yang lagi punya hutang, Allah lunaskan hutangnya. Yang lagi nyari jodoh, Allah dekatin jodohnya. Yang lagi pacaran, selesai live, mudah-mudahan diputusin sama pacarnya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Habis ngaji, udah di rumah aja. Jangan selesai ngaji, malam minggu keluar nih. Jangan. Nanti pahalanya malah diborong di luar rumah. Udah, pahalanya udah simpan aja di dalam rumah. Ya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang niat untuk menuntut ilmu, maka sebelum dia melangkah, dosanya udah dihapusin sama Allah. Sebelum melangkah aja nih udah dihapusin. Kalau kita mah sebelum mencet tombol live nih, udah dihapusin sama Allah. Dosa udah dihapusin, habis ngaji malam minggu lagi. Ya Allah, pada baik. Sama aja ya. Terima kasih. Kita kembalikan kepada MC kita, Bapak Haji Rinaldi.
Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Abdul Manan. Semoga apa-apa yang diberikan Ustadz Abdul Manan, bismillah kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehat-sehat juga buat Ustadz Abdul Manan. Berkah selalu ilmunya, berkah juga selalu kebaikannya. Baik, izin Ustadz Abdul Manan, kita lanjut ke sesi berikutnya mungkin ya. Ada sesi tanya jawab kepada teman-teman semua yang mau bertanya. Boleh raise hand terlebih dahulu, angkat tangannya terlebih dahulu sebelum bertanya, gitu ya. Jadi tadi saya menarik banget nih Ustaz. Itu bocah mana Ustaz yang ngambil gorengan bayar belum tahu-tahu minta kembalian? Masya Allah. Ada bocah santri, Oh, bocah santri ada. Cuman zaman saya waktu sekolah juga ada yang begitu. Saya diajarin, cuma alhamdulillah kita kan nggak tertarik gitu ya. Tapi cuma saya ada yang begitu, lagi rame, lagi kredit, dimanfaatin ngambil gorengan. Ada yang ngambil 5, bayarnya cuma 2. Ada yang ngambil doang kagak bayar, tapi minta kembalian. Dikasih, namanya orang yang fokus. kalau teman saya ngajarinnya gini Ustaz, pas lagi rame udah bilang aja, padahal kita nggak makan, bilang aja kita ngambil 10. Udah sama juga ngeprek ya. Baik teman-teman, mohon izin Ustadz Abdul Manan, kita ada sesi tanya jawab terlebih dahulu. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh angkat tangannya terlebih dahulu sebelum dipersilakan. Monggo teman-teman yang mau bertanya, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Oke, yang dilihat di layar saya ini tuh ada Kak, bentar, Kak siapa nih? Sebentar, mohon izin, tulisannya nggak lengkap nih. Kak H ini siapa nih? Hestina. Ya, di sini. Boleh Kak Hestina dinyalakan mic-nya. Izin Ustaz, kita langsung boleh tanya jawab aja Ustaz ya? Boleh. Ustaz. Boleh Kak Hestina dinyalakan mic-nya untuk bertanya kepada Ustaz Abdul Manan. Kak Hestina? Mungkin juga nanti boleh ya Ustadz ya, mungkin ada yang akhwat mungkin tidak bisa menyalahkan mic-nya, boleh juga ya tanya melalui kolom chat ya Ustadz ya. Untuk Haistina? Ya, Ustadz. Ini saya mau bertanyakan, itu tadi kan sholat dulu loh. Nah biasanya tuh orang-orang tuh menjadikan alasan kayak percuma sholat kalau dia tidak baik. Jadi itu dijadikan patokan. Jadi dia kayak memperbaiki diri dulu ya supaya baru dia sholat. Itu gimana Ustaz? Ya, silakan teman-teman nanti buka di dalam surat di Al-Quran. Ada satu ayat yang berbunyi, Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Apa itu artinya? Sesungguhnya kebaikan akan menghapus keburukan. Jadi kalau kita masih punya nih satu kebiasaan buruk, maka kita harus dibarengin dengan satu amal baik. Yang mana dengan amal baik tadi, barokah dari keberkahan amal tadi yang baik akan menghapus amal-amal buruk yang masih bisa yang masih kita lakukan. Oh, mulut digatel aja bawaannya kalau kagak ngomongin orang. Asal ada orang lewat pasti dikomentarin. Ih, kok rambutnya rada begitu ya? Itu lipstiknya warnanya begitu amat tuh. Kadang mulut begitu tuh kan? Ada yang modelnya begitu mungkin. Kalau mulutnya begitu, susah banget buat dihilangin. Mungkin udah DNA-nya begitu kali ya. Bagaimana cara ngilanginnya? Ya banyakin sholawat, banyakin istighfar. Nanti barokah daripada sholawat tadi, istighfar tadi akan menghilangkan kebiasaan buruk tadi tuh. Sama yang orang sholat juga begitu. Dengan alasan, gua mah sholatnya nanti. Tunggu udah bener lah. Kalau belum bener-bener sampai mati, kapan sholatnya? Emang bisa nanti ngadu di hadapan Allah. Ya Allah, kan saya belum baik, kenapa saya dipanggil dulu? Kan gitu, nggak bisa. Ya, nggak ada tawar menawar, nggak bisa tuh. Makanya bagaimana caranya? Ya udah, walaupun belum baik, terus ibadah. Walaupun belum baik, ajak sholat. Terus paksain diri buat ibadah. Nanti dengan barokah sholat yang kita lakukan, dengan barokah ibadah yang kita lakukan, akan menghilangkan dari itu sifat-sifat buruk di dalam diri kita. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, Inna sholata
tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu menjaga seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang masih suka melakukan hal-hal yang tidak baik, masih suka gampang banget melakukan maksiat, berarti ada yang salah dari sholatnya. Nah, itu garansinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, mata saya masih suka jelalatan nih, masih suka ngelirik-ngelirik. Oh, berarti sholatnya masih belum benar. Sholatnya udah benar, tapi oh mungkin adabnya belum ada, khusyuknya belum ada. Sama kayak orang, aduh, ngapain pakai jilbab? Yang penting hatinya. Ngapain kalau pakai jilbab hatinya jelek? Mending jilbabin aja dulu hati lah. Emang ada jilbab hati. Coba pergi ke Rabani. Mak, ada jilbab hati. Ya diusir. Enggak ada jilbab hati. Ya. Belum baik. Bagaimana? Mau pakai jilbab? Ya udah pakai jilbab aja. Nanti dengan jilbab, dengan menutup aurat tadi, Allah jadikan perilaku kita menjadi baik. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik akan menghilangkan perbuatan yang buruk. Seperti itu. Masya Allah. Gimana Kak Estina? Mau ada lanjutan Yes. dari pertanyaan? Tangan kanan ya guys ya. Terima kasih Ustaz. Udah paham, insyaallah. Iya, Ustaz, saya mau sholat Ustaz, tapi nunggu hidayah dulu Ustaz. Gimana Ustaz ya? Saya mau sholat tapi nunggu hidayah dulu Ustaz. Justru panggilan azan itu termasuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman Allah panggil kita reject. Sibuk dengan kegiatan dunia kita. Itu salah satu kita mereject daripada panggilan Allah. Mereject daripada hidayah. Nunggu hidayah bukan ditunggu, dicari. Itu gitu. Tangga saya itu hidayah Ustaz. Oh iya. Siap, Nama Ustaz. majalah juga ya? Nama majalah juga itu zaman dulu ya? Saya nggak tahu Ustaz. Waduh, kayaknya kita udah beda generasi ini Ustaz. Oh, ada zaman saya itu majalah hidayah tentang ajab-ajab gitu. Ya, oh iya. Benar Ustaz. Iya, ada tuh yang namanya apa kemarin di parodiin istri diam-diam belanja di Shopee. Jenazah diangkut sama JNT. Fotonya itu sangat menarik ya Ustaz ya. Cover-cover majalahnya itu sangat menarik Ustaz ya. Dan judul-judul juga sangat menarik Ustaz untuk dibaca di bukunya. Baik Ustaz, mohon izin kita lanjutkan pertanyaan lagi Ustaz ya. Karena ada beberapa nih yang masih mengangkat tangan. Artinya teman-teman yang ingin bertanya, insyaallah. Baik, kalau di saya itu ada Kak Nisa nih yang angkat tangan. Boleh Kak Nisa, silakan untuk memberikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustadz, izin bertanya. Nisa ini kan sekarang itu mengajar di salah satu pondok pesantren Kutab Al-Muslim di Tangerang. Nah, di sini itu pondok tahfiz untuk anak seusia SD. Nah, ketika melaksanakan sholat fardu, kita ini sholat berjamaah di masjid. Nah, namanya juga mungkin anak-anak, terkadang ketika sholat mereka itu masih bercanda gitu loh Ustadz. Terus kita sebagai guru itu merasa greget gitu kan. Ketika sholat itu kita walaupun kita tidak melihat ke sebelah kanan atau kiri, tapi terlihat kan masih terlihat gitu kan. Nah, bagaimana caranya biar kita tuh tetap sholatnya tetap khusyuk, tidak terganggu dengan mereka yang sedang bercanda, dan mungkin kalau ada solusi bagaimana cara mengajarkan mereka agar sholatnya itu bisa tidak bermain-main gitu Ustadz. Jazakallah Ustadz. Dulu ada cerita seorang anak kecil ngadu sama kakeknya. Anak kecil ngadu sama kakeknya, "Kek, ini teman-teman saya, si fulan, sebutin namanya satu-satu. Itu kalau sholat bercanda terus ya, ngobrol-ngobrol terus ya. Nggak kayak aku nih, sholatnya rapi, begitu." Akhirnya sama kakeknya begini, "Besok kamu sholat ke masjid, bawa ini nih, bawa air, bawa apa, tumbler atau gelas atau apa, isinya ada satu tempat diisi
Nanti nyampe di masjid, kamu isi tuh. Kamu isi pakai air. Kan ada tempat wudhu tuh, diisi air yang penuh. Isiin air yang penuh. Pastiin itu air kagak tumpah, kata tuh kakeknya. Akhirnya itu anak ngelakuin aja. Begitu dilakuin, dipastiin. Bawa ke sini, airnya bawa ke rumah, usahain dalam keadaan masih penuh, nggak tumpah. Akhirnya diperhatiin nih, lagi sholat yang ngeliatin ke air aja tuh. Sampai dia selesai sholat, dibawanya pelan-pelan. Habis assalamualaikum, dia bawa pelan-pelan sampai ke rumahnya. Itu mata tertuju ke gelas terus, nggak kemana-mana. Sampai ke rumahnya dikasih ke kakeknya. Kek nih, alhamdulillah airnya masih utuh, nggak ada yang tumpah sedikit pun. Alhamdulillah. Terus siapa tadi teman-teman kamu yang sholatnya main-main hari ini, siapa namanya? Siapa ya, Kek, katanya. Nggak ngeliat tuh, Kek. Soalnya tadi fokus aja sama air. Jadi nggak tahu siapa yang beribut-ribut, siapa yang main-main. Itu hakikatnya begitu, kata kakeknya. Kalau kamu sholatnya khusyuk, sholatnya benar-benar hatinya tertaut kepada Allah, maka hal-hal yang mengganggu tadi tidak akan berpengaruh. Gitu. Biarin. Emang masanya anak, masanya main. Ya, masanya anak, masanya main. Biarin mereka main-main di masjid. Asalkan jangan main di jalan. Tuh, kalau mereka main-main di jalan kan bisa ketabrak motor. Kalau main-main di masjid, mana mungkin ada motor masuk masjid. Paling ujung-ujungnya ketiban beduk, nah, nabrak kepentok dinding gitu. Jadi biarin waktunya masa-masa anak kecil memang masanya main, tapi sambil gurunya kolaborasi sama orang tuanya dah tuh, sinergi kan jadi energi tuh. Ya, sinergi kolaborasi sama orang tua, bagaimana mendidik anaknya, nasihatin biar mereka tahu bagaimana tata cara sholat yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin bisa dilakukan sholatnya gantian. Mungkin nggak semuanya gurunya nggak sholat. Astagfirullah. Nggak semuanya jangan semuanya gurunya sholat. Maksudnya, jangan semua gurunya sholat. Mungkin ada 2-3 guru yang nggak sholat sembari jagain anaknya. Jagain anak-anak. Saat ini di beberapa musola di sini juga udah diterapin begitu. Biasanya maghrib tuh paling rame. Ketika diterapin begitu, ada 2 orang, 3 orang yang paling diseganin sama anak-anak. Jangan yang letoy. Kalau guru yang letoy itu dilawan juga mana anak. Cari guru yang diseganin sama anak-anak buat ngejaga mereka waktu lagi sholat. 2 atau 3 orang. Jadi selesai sholatnya aman terkendali, selesai sholat, nah yang 2 orang, 3 orang tadi bisa sholat juga dengan berjamaah. Jadi nggak kehilangan daripada pahala sholat jamaah tadi. Bahkan kata seorang, kalau nggak salah, Salahuddin Al-Ayyubi, seorang panglima Islam dalam sebuah sejarah mengatakan, jika suara tangisan dan anak-anak sudah tidak terdengar lagi di masjid, maka itulah suatu kehancuran generasi tersebut. Ya, biarin anak-anak main di masjid, yang penting mereka nggak macam-macam, aman kalau lagi main di masjid tuh. Jangan sampai saya pernah tuh di tempat saya dulu ada anak rewel nangis sama DKM tuh, apa namanya nih, Jambang. Itu tarik keluar masjid, innalillahi. Akhirnya kagak mau ke masjid lagi, trauma. Nah, yang dosa siapa? DKM-nya, kan begitu. Ada juga pernah satu masjid itu, wajar kalau ada gambar HP coret gitu, nggak boleh nyalain HP. Ini gambar HP coret, makanan coret, ada gambar anak kecil dicoret juga. Nggak bener begitu. Biarin mereka sholat, walaupun main-main nggak apa-apa. Masanya mereka masa main. Tinggal bagaimana kita sebagai guru, sebagai orang tua yang paham akan lingkungan di situ, bagaimana mengatur strategi agar anak-anak sholatnya perlahan demi perlahan bisa rapi. Gitu. Masya Allah, terima kasih banyak. Gimana Kanisa? Ada lanjutan lagi dari pertanyaannya? Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Ya, baik Ustaz, alhamdulillah. Ada bunyi ting tuh Bang. Bajigur apa bahasa ya? Kalau di rumah saya ondel-ondel Ustaz, ramenya ini. Masya Allah. Ini Ustaz Afwan udah ada yang angkat tangan nih kalau dari layar saya nih. Kita lanjut untuk sesi tanya jawab Ustaz ya. Ya boleh. Bentar. Tadi terkait anak-anak ya. Tadi saya baru ajak
keponakan saya sholat di musola, alhamdulillah dia muter-muter gitu bapak-bapak yang ada di musola semuanya. Insya Allah. Gak apa-apa, asal jangan naruh sarung bapaknya aja. Halo. Sebenarnya khawatir juga Ustadz ya ketika tidak ada anak kecil-kecil yang berada di musola Ustadz ya, nanti bagaimana regenerasinya untuk di musola itu sendiri Ustadz ya. Iya, Baik, biar lanjut Kang. Lanjut, siap. Ustadz. Di sini ada Kak Eka nih. Ini punten Kak Eka. Sebelumnya nih saya mau nyari yang Ikhwan, nggak ada yang bertanya apa nih? Masya Allah. Udah calon imam semua nih kayaknya. Ikhwan di sini nih. Punten Kak Eka. Nih langsung ada yang angkat tangan tadi nih. Punten ya Kak Eka ya. Udah motivasi. dulu. Untuk satu ikhwan ini tadi yang ada angkat tangan, tapi nggak tahu nih. Tadi angkat tangan terus tiba-tiba turun lagi nih tangannya nih. Kemana nih orangnya nih? Oh, angkat tangan lagi nih. Masya Allah, alhamdulillah. Ada Mas Yogas. Silakan Mas Yogas. Udah senyum-senyum aja nih. Oke, Ustadz, Bismillah. Saya izin bertanya nih untuk saya pribadi, misalkan yang pekerja dari siang ke malam nih, untuk menerapkan suatu sholat subuh nih, misalkan supaya lebih on time. Saya tuh lebih dominan ketika balik nyampe rumah itu, misalkan jam 12 atau jam 11 ke atas gitu ya. Jadi supaya lebih on time itu, saya tuh lebih utamakan sunnah dulu gitu, sunnah. Jadi supaya tidak bablas gitu. Jadi gimana sih cara menerapkan supaya sholat tersebut yang wajib aja jangan sampai terlewatkan. Kalau misalkan toh saya pribadi kalau misalkan sholat wajib itu lewat pasti disambung dengan sholat sunnah duha, jangan sampai terlewatkan. Kalau saya pribadi dari Ustadz gimana gitu untuk saran supaya lebih on time dan bagus penerapan di pribadi saya gitu. Terima kasih Ustadz. Kalau maaf saya nanya lagi Bang ya. Kalau berangkat kerja jam berapa tuh Bang ya? 3.11 jam 3 sore nyampe ke 11 malam, nyampe rumah jam 12. Tapi tidak mengganggu daripada sholat subuh tadi ya? Paling ya mungkin karena di rumah sendiri, pakai alarm juga kadang terlewatkan gitu sih. Iya. Yang pertama, nggak apa-apa kalau yang model-model kita yang kerjanya sudah sedemikian rupa ya, repotnya sedemikian rupa, lakukan amal semampu kita dulu, jangan dimaksain, tapi sambil sedikit-sedikit kita benahin. Termasuk subuhnya tadi, subuh pasang alarm masih nggak bunyi, coba diusahain. Kita harus sudah cari trik-trik lain bagaimana caranya bangun. Mungkin alarmnya sekamar ya, bangun pasang alarm sekamar, atau alarmnya disambungin ke mana, ke speaker samping telinga kita, ada tuh bangun. Intinya kalau kita, Allah kan maha menatap, Allah maha melihat. Kalau Allah melihat tuh kesungguhan kita untuk benar-benar, ya Allah pengen banget saya sholat 5 waktunya on time, maka Allah nanti akan bantu. Tapi kalau nggak ada ikhtiar dari kita biasa-biasa aja, Allah nggak melihat tuh keinginan dari dalam diri kita untuk merapikan sholat kita, maka Allah tidak akan bantu kita. Jadi semampu kita aja dulu Bang. Mampunya kita on time-nya. Yang penting kan tadi tuh, as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Masih dalam jangka waktu sholat tadi, ya nggak apa-apa. Asal jangan sampai ngelewat banget, mepet banget di waktu sholat. Palanya di zuhur, ekornya di asar, udah kagak nyambung dah tuh. Palanya di zuhur, ekornya di asar. Jadinya sebisa kita mungkin, kita yang tahu bagaimana kesibukan kita yang tahu bagaimana aktivitas kita. Nah, kita yang harus bikin strategi. Bagaimana caranya nih biar waktunya azan kita udah di masjid. Bagaimana caranya nih biar sebelum azan kita udah on time di masjid. Begitu. Kalau salah satu ijazah yang diberikan oleh guru-guru saya, termasuk daripada para habaib, amalan para habaib,
Kalau kita mau dibangunin sama Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mata kita pengaruh. Kalau mata kita maksiat di siang hari, maka malam hari kita susah bangun. Yang pertama. Yang kedua, sebelum tidur kan kita zikir-zikir dah tuh. Nah, udah selesai zikir, wirid sebelum tidur, pas sebelum kita tidur, baca 5 ayat terakhir surat Al-Kahfi. 5 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Terus udah baca 5 ayat terakhir surat Al-Kahfi, doa sama Allah, ya Allah, bangunin saya jam sekian. Pasti bangun sesuai dengan jam yang kita minta. Makanya para guru-guru, para habaib bilang ini ijazah amalan namanya amalan alarm. Ijazah wiridan alarm. Sebab apa? Pasti bangun sesuai dengan jam yang kita minta. Dulu saya pernah nyoba tuh begitu. Jam 3 ya Allah bangun jam 3 terus. Ya, bangun ya begitu. Walaupun kadang kan untuk ngumpulin tenaga buat sholatnya masih perlu semangat lagi. Tapi Masya Allah bangun. Ya Allah bangun saya jam 3. Bangun jam 3. Bangun tuh jam 3. Tapi lama-lama kan iseng juga saya. Ya Allah habis baca amalan tadi, ya Allah bangunin saya jam 3 lewat 4. Masya Allah bangun nggak pakai alarm, lihat HP jam 3 lewat 4. Nah, Masya Allah ya. Makanya tadi tuh, bahkan ada ijazah yang lain dari guru saya, habis baca 5 ayat terakhir tadi, tepuk bantal berapa kali? Kalau jam 3, tepuk 3 kali. Itu mah sebagai isyarat doang, isyarat aja. Kalau dengan doa juga insya Allah cukup. Ya, silahkan diamalkan buat Bang Yoga dan juga buat teman-teman yang lain. Insya Allah bermanfaat. Ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Abdul Manan. Gimana Mas Yogas? Wah, tadi sebenarnya saya sempat curiga Ustadz sama Mas Yogas nih, karena sebelum bertanya beliau udah senyum-senyum aja. Akhirnya tadi keluar kalimat dari Mas Yogas ini katanya karena di rumah sendiri. Nah ini saya bertanya nih Mas Yogas nih, Mas Yogas udah berkeluarga atau belum nih Mas? Oh, ya. Rumah Masih sendiri. bujang, masih bujang. Nah, Waktu itu sendirian. ini ada potensi-potensi pertanyaannya. Ini tadi ada karena di rumah sendiri ya. Mudah-mudahan ya Mas Yogas ya. Siapa yang tahu kan di dalam Ya, grup insya Allah ini. minta doanya aja tuh Kak. Proses-proses masih banyak dosanya ini kita. Saling doa ya Bang Yoga ya Mas Yoga, saling doa Iya, kita. Pak Ustadz. Terima kasih. Pasti insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Sholat subuh ini Ustadz, Masya Allah, saya waktu itu pernah dapat sebuah tamparan Ustadz ya, cerita sedikit Ustadz dari guru saya Ustadz ya. Saya itu kan orang yang aktif di beberapa event-event gitu kan Ustadz ya, event-event project-project kayak ambil foto dan sebagainya. Nah jadi promosi ini sekalian, saya biasa mengurusi wedding, biasa ambil foto dan sebagainya. Nah kan itu event itu biasanya kan pagi-pagi itu anak event itu udah datang gitu Ustadz ya, acaranya jam 8, jam 6 kita udah harus sampai di lokasi. Nah itu Ustadz, ketika saya pada dahulu itu, ketika event datang gitu ya, itu subuh kurang 5 hari udah bangun Ustadz, Masya Allah. Jadi kalau ada event, iya kurang 5 hari udah bangun gitu Ustadz. Artinya subuh masih lama aja udah bangun Ustadz kalau ada event Ustadz ya. Nah tapi waktu nggak ada event tuh kayaknya bangunnya susah Ustadz. Nah sampai akhirnya guru saya bilang, ente kalau event bangun pagi sebelum subuh udah bangun dan sebagainya. Terus maka katanya jadikanlah subuh itu event terbaik dalam setiap hari kita. Wah di situ saya ya Allah, habis saya malu ya Rob, ya Rob. Mungkin itu pengalaman saya yang sangat bekas sampai sekarang gitu ya. Jadi kata guru saya, jadikan subuh itu adalah event terbaik dalam setiap hari. Ya, Masya Allah. Bahkan baru Bang, belum nyampe sehari nih, belum nyampe 2 hari apa sehari. Lewat tuh satu nasihat daripada Ustadz Bahtiar Nasir. Kisah yang seorang anak mau ujian kan, paginya mau ujian. Minta dibangunin sama ibunya. Udah dibangunin subuh tuh, nggak bangun-bangun. Akhirnya dibiarin sama ibunya. Begitu dia bangun sendiri marah. Ibu, kan saya hari ini ujian. Kenapa nggak dibangunin? Kata ibunya, saya udah dibangunin. Akhirnya karena nggak bangun-bangun, dibiarin sama ibunya. Ujian dunia aja nggak lulus tuh. Ujian untuk dunia, untuk akhirat aja nggak lulus. Bagaimana ujian dunianya, kata ibunya. Masya Allah. Dahsyat ini emang Ustadz nih. Saya kan kalau bahasa Betawinya Ustadz ya, ini alarm udah melerot dipasang. Iya, melerot. Doang ya Allah.
Ada lagi Kang? Dari nah ini izin Kak Eka nih, kayaknya udah angkat tangan dari tadi, nggak pegel Kak Eka nih, angkat tangan nggak turun-turun tangannya nih, Masya Allah. Oke Kak Eka, punten, monggo silakan untuk bertanya kepada Ustadz Abdul Manan. Izin bertanya, seperti yang kita bilang tadi, ada kisah orang yang menyebut dirinya membaca Al-Quran. Kak Eka punten, mohon maaf, boleh dikeraskan lagi suaranya karena sedikit kurang terdengar. Tunggu sebentar. Seperti yang Ustadz bilang tadi, ada kisah seorang yang bukan dirinya membaca Al-Quran sampai ia lupa berdoa. Nah, itu gimana? Kan ada yang bilang bahwa kita tidak berdoa itu kayak sombong. Dan ketika kita menyibukkan diri membaca Al-Quran, tanpa disadari doa kita terkabul tanpa kita mengungkapkan perkataan atau doa. Ataukah itu termasuk kita merasa ujub karena kita sudah sibuk membaca Al-Quran sampai kita lupa berdoa gitu. Hukumnya tuh gimana? Kan kalimat usaha tanpa doa bohong, doa tanpa usaha bohong. Nah, terkait itu gimana Ustaz? Kurang Ustaz. Maaf deh, tadi agak-agak sayup-sayup. Coba nanti tolong dikoreksi. Bagi orang yang tadi mendapatkan jaminan seperti itu kan sama Allah bakal dikasih sesuatu yang lebih baik. Apakah itu tidak termasuk daripada golongan orang yang sombong karena tidak berdoa meminta kepada Allah begitu ya? Iya Ustaz. Nah, itu dua hal yang berbeda. Kalau emang dikatakan kalau kita nggak berdoa tuh bisa dibilang sombong karena kita seakan-akan kita nggak perlu sama Allah. Karena tuh level-level kita udah berbeda-beda. Tuh level-level saya tuh begitu masih. Oh sombong tuh kalau nggak minta sama Allah, nggak berdoa tuh sombong. Itu level-level saya. Tapi kalau udah levelnya para aulia, para kekasih Allah, para wali-wali Allah, justru mereka malu buat berdoa. Malu berdoa sama Allah. Sebab apa? Nikmatnya sudah begitu banyak diberikan kepada kita. Untuk mengangkat tangan, untuk doa aja masih malu. Itu mereka. Tapi kita, level kita ya, berdoa ya doa aja. Punya hajat, angkat tangan doa. Begitu. Lalu bagaimana mereka orang-orang yang ahli Quran yang sampai sibuknya, sampai nggak ada waktu, nggak sempat buat berdoa. Habis zikir sholat langsung murojaah lagi. Habis sholat murojaah lagi. Gimana? Itu satu kasus yang berbeda. Justru mereka yang seperti itu bahkan mulia. Di dalam Al-Qur'annya sudah termasuk dia ibadah. Di dalam dia membaca Al-Qur'annya sudah termasuk berdoa. Bahkan salah satu keajaiban, salah satu keutamaan bagi mereka para ahli Quran, walaupun mereka nggak ngangkat tangan, baru terlintas aja di dalam hatinya, tapi karena dia hari-hari sibuk baca Quran, sibuk bersama Quran, maka Allah akan kabulkan. Baru terlintas aja nih, baru terlintas dikabulin sama Allah. Gitu. Karena lidahnya para ahli Quran tuh tajam. Ibarat kita ngasah pisau tuh, kalau ada pisau digantung doang di rumah jadi pajangan buat motong apa daging susah. Tapi ketika hari-hari diasah-asah baru nempel dikit aja udah kebelah. Nah, ibarat kata orang yang ahli Quran sesuai hadis tadi itu begitu. Jadi Allah berikan dia dengan sebaik-baiknya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teh. Syukuran. Jazakallah khairan. Dan nggak ada salahnya juga sih, nggak ada salahnya kita terus berdoa aja karena dalam sebuah hadis Allah Subhanahu Wa Taala tuh maha pemalu bagaimana? Malu ketika seorang hamba ngangkat tangan Allah kembalikan dalam keadaan kosong begitu. Jadi balik lagi level kita masih level imannya pedagang. Ya udah kita berdoa aja begitu. Syukur Ustaz. Baik, alhamdulillah. Amin. Terima kasih banyak Ustaz Abdul Manan, Kak Ika, atas pertanyaan dan jawabannya kepada Ustaz Abdul Manan. Baik, mungkin
Terakhir ya, Ustadz, pertanyaan terakhir mungkin satu orang lagi kepada teman-teman yang mau bertanya, boleh angkat tangannya, rasakan. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Satu orang lagi, kita kasih kesempatan. Harus ada hadiahnya kali Kang, biar pada nanya. Ada Kang nanti ucapan terima kasih banyak dari Kang Dik-Dik. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Kita berikan satu lagi. Ada di kolom chat Kak. Masya Allah, biar saya yang baca Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Emma. Oh, Masya Allah. Afwan, baru melihat chatnya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, lewat kolom chat karena ada ujur syar'i. Baik, bagaimana caranya meyakinkan teman saya bahwa hidup itu hanya untuk meraih ridho Allah, bukan untuk berfoya-foya mengejar dunia. Karena teman saya punya pikiran seperti ini, mumpung masih muda, nikmatin aja dulu. Tobatnya mantaran aja kalau udah tua, gitu Ustaz. Banyak nih Ustaz, prinsip-prinsip yang terbangun seperti ini Ustaz. Sangat menarik nih pertanyaannya. Mumpung masih muda lah, pos-posin dulu bro. Ya elah, ntar aja kali tobatnya kalau tua. Aku batu jadi anak muda, dengan kering gitu Ustaz. Gimana Ustaz, kira-kira kita menyikapinya Ustaz? Itulah prinsip-prinsip yang sebetulnya bertentangan daripada ajaran Rasulullah SAW. Karena keren aja tuh, karena bahasanya keren diikutin, gitu kan? Oh masih muda bro, nyekek botol aja dulu nih, nyekek botol langsung minum namanya minuman gitu. Masih muda nih begitu. Tapi kan kita nggak tahu. Dalam Al-Quran kullu nafsin dha'iqatul maut, segala sesuatu yang bernyawa semuanya akan menemui ajalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya pasti akan mati. Semua pasti akan mati. Belum tentu coba. Belum tentu nyampe ke tua. Belum tentu. Jangankan buat besok, buat 5 menit ke depan aja kita nggak ada jaminan masih bisa hidup. Maka nggak apa-apa kalau kita punya teman seperti itu, sambil pelan-pelan kita ajarin dia, sambil pelan-pelan nasihatin. Suruh baca tuh ayat Quran tadi. Likulli syai'in likulli ummatin ajal. Setiap umat tuh ada ajalnya. Ajal tuh maksudnya bisa waktu, bisa kematian. Jika waktu ajal tersebut sudah datang, kata Allah, nggak bisa diundur sedikit, atau dimajukan atau diundur, nggak bisa. Ya, ajarin teman kita. Ya, karena sejatinya ketika kita ulang tahun itu bukan nambah umur, justru berkurangnya umur kita. Kalau jatah umur kita 55 tahun, nah tuh sekarang udah 30 tahun, berapa tahun lagi? Kan artinya berkurang, bukan nambah. Kesalahan kita begitu, nambah umur ya. Makanya nyanyi-nyanyi itu happy birthday to you, nanyanya begitu. Ya. Lilin udah dinyalain, lilin udah nyalain pakai dimatiin. Kan nggak ada kerjaan begitu. Ya udah, ajarin teman-temannya tuh, ya jangan ditinggalin. Jadi teman-teman begitu tuh lagi sakit ya. Tugas kita teman ini harus nyembuhin, ngasih pengertian kepada dia. Deketin terus. Udah deketin, tugas kita ngingetin, nasihatin, udah nggak bisa, doa aja udah. Doain terus. Jangan sampai kita ngerasa lebih baik. Kalau kita sampai ngerasa lebih baik, bayangkan waktu-waktu kita yang dibalik keadaannya menjadi seperti itu. Ya, apa-apa, pelan-pelan, ajakin aja pelan-pelan ke masjid, pelan-pelan baca Quran. Tuh dalilnya tadi tuh, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Jebak dia sekali-kali buat baca Quran. Jebak dia sekali-kali buat ke masjid. Nanti dengan tadi tuh, kan kita nggak ada yang tahu bagaimana di mana rahmat Allah turun kan. Jebak dia ikut pengajian. Ikut juga ke pengajian, kita jajan cimol misalnya, jajan cilok di pengajian, tahu-tahu ikut pengajian. Nggak apa-apa. Itu salah satu. Makanya kita sebagai sahabat harus pintar-pintar, harus kreatif bagaimana untuk mengajak sahabat kita. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Bro, ayo bro, nyari KFC di masjid yang Jumatan. Nah, gitu Ustaz ya. Nyari benar. Taruh ajak ke masjid Ustaz ya. Nyari masjid yang bagi makanan habis Jumatan Ustaz. Masya Allah. Iya, itu dengan barokah makan Jumatnya itu loh. Nanti Allah turunkan nur dalam hatinya. Kan begitu ya Bang ya? Ya kan?
Masya Allah. Ayo bro, ikut kemana? Yaudah ikut aja. Tahu-tahu. Bro ikut maulid ada kebuli. Masya Allah. Lebih baik dipaksa masuk surga Ustadz ya, daripada sukarela masuk neraka. Kata bocil sebelah. Tanyain sama temennya. Tanyain tuh sama temennya tadi. Mau ke masjid sendiri atau dianterin sekampung? Mau sholat di belakang imam atau di depan imam, kan begitu. Siap Ustadz, terima kasih banyak. Wih, siap Kak Emma jempol, terima kasih banyak. Wih, jempol lagi. Jangan lupa giftnya. Iya. Siap. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita cukupkan ya teman-teman untuk sesi tanya jawab ini. Terima kasih banyak kepada Ustadz Abdul Manan yang sudah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman yang ada pada malam hari ini. Baik Ustadz, mungkin sebelum ditutup, adakah kalimat terakhir mungkin nasihat-nasihat yang diberikan ke kita sebelum ditutup kelas pada malam hari ini Ustadz? Apa ya? Intinya kita saling doa, saling mengingatkan ya, lakukan kebaikan sekecil apapun, sesederhana apapun untuk menyenangkan Allah, untuk menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah sama Rasulullah udah senang, Allah sama Rasulullah udah ridho, beres hidup kita. Makanya kalau ditanya lagi, balik lagi, hidup mau cari apa? Hidup kita cuma cari ridho Allah, cari ridhonya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi teman-teman sekarang udah tahu ya teman-teman ya, kalau ditanya hidup mau cari apa? Iya, hidup mau cari apa? Mau cari ridhonya Allah, bro. Asik. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustadz Abdul Manan atas segala nasihat-nasihat pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan selalu dalam aktivitas Ustadz Abdul Manan. Allah berikan keberkahan dalam segala ilmu yang dititip kepada Ustadz Abdul Manan. Dan buat teman-teman semua juga, semoga Allah berikan kesehatan, semoga Allah berikan keberkahan dalam segala aktivitasnya, semoga Allah berikan keistiqomahan dalam menimba ilmu, terutama ilmu-ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Baik teman-teman, kita tutup kelas pada malam hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa teman-teman, habis ini absen yang akan ada link yang dikirim seperti biasanya di grup bersama tim Upgrade Diri. Teman-teman yang hadir pada malam hari ini jangan lupa absen. Dan mungkin nanti apakah ada kuis Kang Dik-Dik pada malam hari ini? Enggak, Bang. Masya Allah. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, karena setiap harinya dapat hadiah. Ini tadi saya lupa mengabar di awal nih. Jangan lupa karena setiap pertemuan ada hadiah yang diberikan oleh tim Upgrade Diri. Jadi selepas dari kelas ini jangan lupa kita sebarkan kebaikan ini dengan cara mengupload ya di IG story-nya kegiatan pada malam hari ini dengan berikhtiar. Kita ngajak nih kepada teman-teman kita untuk berada di dalam kebaikan juga, bukannya untuk berpamer ya. Jadi jangan lupa di-update di story Instagramnya, di tag IG Upgrade Diri, tag juga ya Ustadz Abdul Manan, insyaallah untuk memperluas kebaikan yang ada pada malam hari ini. Baik, kita sama-sama beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita sempurnakan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Abdul Manan yang sudah membersamai kita pada malam hari ini, dan saya selaku MC, kalau kata Ustadz Abdul Manan tadi ya MC, ada pantun terlebih dahulu seperti biasa sebelum ditutup. Upin Ipin main di sawah, cakep gitu dong. Upin Ipin main di sawah, ya minimal walaupun nggak open mic, minimal itu nah tercakep, minimal kelihatan gitu di kamera, cakep ya gitu ya. Upin Ipin main di sawah, ya cakep. Sekali lagi Upin Ipin main di sawah, mohon maaf kalau saya ada salah. Baik, ihdinas shiratal mustaqim. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi dulu Kang Dik-Dik seperti biasa, boleh? Boleh atuh, boleh. Oke, siap. Boleh kita berikan senyuman terbaik pada sesi dokumentasi ini, berikan kebahagiaan karena kita alhamdulillah diberikan ketetapan kebaikan pada malam hari ini. Oke, Bang Yogas, wah mantap. Bang Alfi boleh kali dibantu Bang Alfi.
Oke. Oh ya, siap. Ada yang foto ya? Oke, wait. Oh, Masya Allah. Aduh, ada suhu teh malah ini. Mohon izin Izin banget. Ustadz Abdul Manan join kajiannya, tapi datangnya di akhir. Maaf, baru pulang dari Bandung soalnya. Masya Allah. Siap, izin foto ya. Ya, Bismillah. Teman-teman, berikan senyum terbaiknya. Yang mau open cam masih ditunggu. Ada lagi? Cukup? Oke, cukup ya. Tahan. 1, 2, 3. Oke. Oke, teman-teman. Gaya bapak-bapaknya Mas Alfi belum jempolnya diangkat. Oke, Boleh sekali dua-duanya, lagi. Sebentar, ini saya dulu, bentar saya. Boleh, gaya bapak-bapaknya jempolnya diangkat dua-duanya sambil senyum, ya kan? Sudah? Oke. Tahan. 1, Alhamdulillah. 2, 3. Oke. Terima Alhamdulillah. kasih banyak. Tapi sekali lagi terima kasih banyak buat Ustaz Abdul Manan, dan salam buat teman-teman semua dimanapun berada. Salam buat keluarga dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Rinaldo, izin pamit ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Manan, makasih banyak, punten. Diganggu Ya, waktunya. sama-sama. Saya izin keluar ya. Siap, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bang Alfi mantap kali ini. Antum kenapa nggak pulang ke rumah? Ini malah pulangnya tuh ke Aksana ini. Mau join dari awal malah nggak sempat, Kang. Maaf ya. Oh, aman. Capek banget. Masya Allah. Antum ada ini kerjaan di Bandung? Tadi ya dinas dulu keluar. Ada soft launching soalnya. Masya Allah. Kesini karena ngambil paketan. Mami Cindy biasa. Mas Cindy. Iya. Ke Ya udah, Bang, Aksana izin ya? keluar ya. Siap. Iya benar. Makasih Bang ya. Sehat-sehat Thank you, Kang semuanya Dik. teman-teman. Makasih banyak. Assalamualaikum.